Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu sehat dan tetap bersyukur atas apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Ketemu lagi dengan saya di tutorial SAP. Di video-video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan tutorial tentang materi unit 5 SCM 500. Jadi salah satu modul SAP tentang procurement atau pengadaan barang di perusahaan. Hari ini kita masuk di unit 6 yaitu procurement of external service. Jadi kalau di SAP yang terutama di SCM 500 kita sudah membahas atau kita di materi-materi sebelumnya sudah membahas di pengadaan barang untuk stok material, kemudian consumable material. Nah, hari ini kita akan coba bahas di external service atau maintenance lah ya. Jadi tentang pengadaan jasa atau maintenance yang ada di perusahaan. Biasanya perusahaan akan melakukan pengadaan atau maintenance itu bisa macam-macam, bisa gedung ya, bisa mesin atau hal-hal teknis yang terkait dengan produksi di perusahaan. Nah, jadi bisa dilakukan secara mandiri oleh teknisi di perusahaan, atau kalau emang kita nggak bisa ya berarti kita akan coba ambil dari pihak luar atau vendor ya. Nah, makanya diperlukan juga pengadaan untuk servis ya. Contoh di STKPN juga sering sekali, contoh aja nih sebagai analogi ya, di STKPN juga pernah ya, ada pengadaan untuk servis ya, bisa mengecat gedung, kemudian pembenahan atap yang ada di gedung kuliah atau yang lain ya, yang itu dikerjakan oleh vendor ya, bisa tender ya, atau bisa penunjukan langsung, atau hal-hal yang secara teknis nanti bisa dilakukan oleh perusahaan. Intinya adalah di materi hari ini kita akan melakukan pengadaan atau membahas terkait dengan pengadaan di servis ya, pengadaan di eksternal servisnya perusahaan. Nah, hari ini kita akan nanti bahas secara konsepnya dulu ya. Setelah konsep selesai kita akan seperti biasa akan masuk ke tutorial SAP-nya secara pengerjaan transaksi yang ada di SAP SCM 500-nya. Ya, kita bahas konsepnya dulu. Pada materi unit 6 SAP SCM 500 ini di Procurement of External Service, pertama kita akan bahas konsepnya dulu, yaitu di Process of External Service Procurement. Ini akan sama dan mirip seperti di procurement proses yang ada di stok material ya, barang stok untuk produksi maupun barang untuk konsumsi. Ada beberapa hal yang mungkin akan sama, ada juga yang sedikit ada perbedaan ya. Kita akan bahas satu persatu untuk prosesnya. Bedanya adalah di sini service ya. Kalau di sini ada service berarti ada jasa, entah itu maintenance ya, maintenance gedung, maintenance untuk sistem informasi yang ada di perusahaan, ataupun hal-hal yang lain yang terkait dengan maintenance mesin ya, yang ada di perusahaan juga. Kita akan bahas satu persatu untuk proses of external service procurement-nya. Yang pertama akan sama seperti di procurement barang produksi maupun barang konsumsi yang kemarin kita udah pernah bahas di unit 5 dan juga unit sebelumnya ya. Nah, di determination of requirement ini sama, berarti kita akan secara di perusahaan ya, secara proses ya. Pertama harus mengetahui dulu permintaan mana yang perlu diadakan untuk servis ya, baik itu maintenance maupun servis-servis yang lain untuk di mesin ataupun yang lain. Tentukan dulu ya mana yang perlu diperbaiki dan juga di maintenance ya. Nah, ini nanti akan ada beberapa pihak yang terlibat, bisa user department ya, divisi di perusahaan, ada plan maintenance ya, emang itu di pabrik pasti akan ada maintenance-nya. Kemudian ada project system, jadi kalau seumpama di perusahaan ada proyek-proyek yang ada, itu juga perlu ada pengadaan untuk servisnya. Nah, setelah itu kita akan di perusahaan secara sistem ya dan juga secara proses. Yang selanjutnya adalah prosesnya adalah creation of service specification. Kalau di barang atau di pengadaan barang itu seperti PR-nya ya, purchase requisition. Jadi kita buatkan atau terbitkan dokumen untuk pengadaan service ya, atau perbaikan yang ada di perusahaan. Jadi spesifikasinya apa, mana yang perlu diperbaiki. Contoh kalau kita analogikan di STKPN pernah ya seperti ini, kalau semuanya menggunakan SAP, ada perbaikan gedung atau pengecatan gedung, memasang atap ya atau yang lain, pasti akan ada spesifikasi dari materialnya, kemudian target waktunya dan yang lain sebagainya. Nah, setelah itu akan dokumen terbentuk adalah PR ya, Purchase Requisition. Setelah itu ada tahap yaitu Source Determination. Bagian pengadaan yang ada di perusahaan akan melihat ya source-nya dari mana aja. Berdasarkan permintaan PR yang sebelumnya, ini kira-kira bisa diperbaiki sendiri atau enggak, kan gitu. Kalau semuanya bisa diperbaiki sendiri ya berarti kita terbitkan untuk servisnya dari karyawan perusahaan. Tapi kalau nggak bisa berarti akan berada atau lanjut ke proses berikutnya.
Di proses berikutnya itu adalah di bid invitation. Kalau di pengadaan barang itu ya sama seperti request for quotation lah ya. Ini ada penawaran atau permintaan penawaran untuk perbaikan. Contoh aja kita analogikan perbaikan gedung gitu ya. Ini ada maintenance gedung, berarti akan ada permintaan penawaran untuk memperbaiki gedung. Entah itu nanti spesifikasi, kemudian material yang digunakan dan yang lain-lain. Setelah request for quotation, berarti ada permintaan penawaran, seolah-olah vendornya sudah mengirimkan penawaran balik ke perusahaan ya. Nah, kemudian perusahaan melakukan maintain atau compare quotation. Jadi untuk bid invitation itu bisa tender ya, bisa banyak vendor atau emang sudah kita tunjuk mana vendor yang beberapa ya, 3, 4 ataupun yang sudah langganan dengan perusahaan. Nah, itu makanya perlu diadakan compare-nya ya. Compare itu bisa dari harga yang termurah atau berdasarkan kualitas atau yang lain sesuai dengan dokumen purchase requisition yang dibuat oleh divisi di perusahaan. Setelah dapat, berarti selanjutnya adalah vendor selection. Setelah di-compare, diseleksi mana yang termurah, mana yang dipilih, ya berarti akan ada dua kemungkinan ya, yang ditolak sama yang diterima. Yang diterima itu berarti yang terbaik menurut perusahaan, bisa yang termurah, bisa yang berdasarkan kualitas yang bagus ya. Berarti kalau yang ditolak diterbitkan rejection letternya, kemudian yang dipilih berarti dilanjutkan ke purchase order ya, mirip lah seperti yang ada di procurement cycle di barang produksi atau stok material. Nah, setelah di PO sama, di proses PO untuk vendor yang sudah terpilih tadi, kemudian dimonitoring oleh bagian pengadaan barang di perusahaan. Terus order monitoring itu bisa secara sistem maupun secara teknis ya. Ini kapan dikirim ya, kemudian molor atau enggak dikirimnya, baik pakai pihak ketiga atau dikirim langsung dari vendornya atau seperti apa ya. Selanjutnya adalah service entry. Nah, ini kalau di procurement cycle di barang atau stok material itu seperti MIGO ya, good receipt. Ya, jadi ini udah kita inputkan, ini udah mau pelaksanaan, udah diinputkan apa aja sih service entry ini, bisa material yang digunakan, kemudian tenaga ahli yang terlibat berapa orang ya, terus kemudian harganya berapa dari spare part yang mungkin akan digunakan di pengadaan servisnya ya, dan juga hal-hal yang terkait dengan service entry-nya. Setelah itu baru kalau udah seolah-olah selesai untuk pengadaan atau pelaksanaan servisnya atau maintenance-nya, kemudian langkah selanjutnya adalah service acceptance ya. Jadi service acceptance ini berarti kita udah menyetujui barang pengadaan untuk servisnya sudah selesai, dicek sesuai dengan target ya, sesuai dengan standar perusahaan, tidak ada yang merusak lagi, berarti disetujui bahwa udah selesai berdasarkan service entry yang sudah input ya. Itu langkah untuk service acceptance-nya ya, seperti MIGO lah dua langkah ini. Kayak seperti kalau di barang datang kemudian dicek apakah ada retur atau yang rusak atau enggak, item oke lah kalau di MIGO ya, di good receipt. Nah, kalau di sini service acceptance ya, diterima. Selanjutnya adalah kalau sudah selesai ya udah berarti diterbitkan invoice-nya, tagihannya ke keuangan. Ini loh sudah selesai untuk pengadaan barang, dokumennya ini, spare part-nya ini aja, habisnya berapa, pajaknya berapa, diterbitkan invoice. Nah, kemudian di payment-nya, di langkah terakhirnya adalah bagian accounting. Bagian accounting yang akan melakukan pembayaran, bank account-nya, apakah kredit, apakah cash atau seperti apa ya. Itu yang sudah diatur di ERP accounting yang akan membahas di payment-nya. Jadi nanti kita akan bahas sampai ke invoice verification-nya aja. Nah, karena kita udah bahas di pengadaan barang di bagian materi yang purchase requisition, RFQ ya, sampai vendor selection. Nah, hari ini kita akan di external service ini kita akan langsung ke PO aja, seolah-olah kita udah punya vendor selection-nya, sudah punya vendor langganannya, kemudian kita orderkan ke PO, kemudian ke service entry, service acceptance-nya ya, kemudian sampai ke invoice-nya. Ya, jadi itu tujuan untuk langkah-langkah ataupun diimplementasi di di SAP-nya untuk proses di PO sampai ke invoice verification ya, dan khususnya di external service procurement di perusahaan. Nah, itu prosesnya. Jadi paling enggak saudara sekalian bisa pahami dengan baik tiap proses ini. Jadi kalau saudara sekalian pada saat nanti implementasi di software SAP itu di bagian mana, saudara paling enggak tahu, oh ini saya sedang melakukan apa di proses yang mana. Ya, itu yang terpenting ya, tidak hanya asal klik, asal enter, tapi tidak tahu ini maksudnya seperti apa ya, ataupun ini konsepnya gimana. Nah, itu. Kemudian langkah hal-hal yang lain yang perlu bisa dipahami atau dipelajari adalah di service master record ini. Seperti
kalau di barang ya ada material master. Nah, di servis juga seperti itu. Ya, jadi kalau semuanya untuk maintenance gedung atau perbaikan mesin, nah dibuatkan service master record-nya. Ya, jadi ini service master record untuk perbaikan gedung. Ya, kodenya ini perbaikan gedung. Ini untuk pengecatan gedung, kodenya ini. Spare part-nya apa aja? Ya, kemudian biaya atau harga spare part-nya berapa, contoh seperti itu. Nah, ini adalah pihak yang terlibat menggunakan servis ya. Tadi kita di awal sudah saya bahas sedikit, ada plan maintenance ya, entah itu di perbaikan pabrik ya, di PS atau project system, bagian proyek-proyek di perusahaan pasti akan memerlukan pengadaan servis. material manajemen ya, material manajemen procurement, jadi entah itu di PO, police requisition, persediaan dan yang lain sebagainya yang terlibat langsung untuk service master record-nya. Ini merupakan alur yang akan kita kerjakan pada kesempatan kali ini. Di video kali ini adalah di PO, kita kerjakan PO untuk servisnya, kemudian kita service entry ya, kemudian kita terbitkan invoice receipt-nya. Itu adalah proses yang akan kita lakukan hari ini. Nanti akan di PO itu akan ada beberapa hal, service masternya, service condition ya, seperti ya ini spare part-nya harganya berapa, kemudian kodenya apa aja, service specification ya, kemudian ada limitnya. Ya, setelah PO selesai ya berarti kita lanjutkan service entry dan invoice ya, service entry sheet kemudian sama service acceptance ya tadi ya. Setelah dilaksanakan untuk perbaikannya, kemudian diterima atau migonya adalah di service acceptance-nya ini, service entry sheet sama service acceptance-nya ini ya, seperti kalau di barang berarti atau di pengadaan barang itu di good receipt atau migo. Nah, ini ilustrasi selanjutnya, jadi ada warna merah sama warna hijau ya. Berarti kalau baru di entry itu masih warna merah, jadi belum disetujui. Kalau udah warna hijau berarti service acceptance ya, diterima ya, di accept ya. Jadi ini yang nanti akan ada muncul warna merah itu apa, kemudian kuning apa, hijau apa ya, seperti di traffic lights lah ya. Kalau merah masih ditahan dulu, ini masih dicek dulu, harus dicek ya, baru diterima ya, disetujui oleh pihak pengadaan barang atau pihak yang berwenang di pimpinan perusahaan ya. Setelah itu baru bagian financial sama controlling perusahaan akan update ya untuk penerbitan invoice dan juga untuk pembayarannya. Oke, itu ya, itu paling konsep awalnya. Ini berarti bisa dilihat di modul juga. Yang terpenting saudara bisa pahami dengan baik untuk proses of external service procurement ini, di langkah-langkah yang ada di sini sampai ke invoice verification ya, karena kita akan kerjakan sampai invoice-nya aja, dari PO kemudian ke service entry, kemudian di service acceptance sama di invoice verification. Itu untuk konsepnya. Untuk lebih memudahkan saudara untuk menganalogikan, nanti saudara bisa lihat di modul, sama saya sudah berikan analogi atau konsep ringkasnya. Kita lihat ya konsep ringkasnya. Nah, di sini ya, nanti kita akan melakukan 1 2 3 4 langkah yang kita akan lakukan. Yang pertama kita akan coba display. Kita nggak akan membuat service master record-nya, sudah ada disediakan oleh sistem. Kita akan menggunakan service master record yaitu T-LM1 bintang pagar-pagar ya. Nanti disesuaikan dengan batch kelas masing-masing. Bintang itu adalah batch kelas, bisa A, B, C, D. Kemudian pagar-pagar adalah nomor komputer masing-masing ya. Nah, ini adalah service master record yang akan kita gunakan untuk transaksi SAP hari ini atau pada video kali ini. Kemudian setelah itu kita akan masuk di Express 20, nanti sambil dilihat di modulnya juga. Kita akan melakukan PO, tiketnya masih sama ME21N ya, vendornya nanti pakai ya, ini saya sudah tuliskan, nanti disesuaikan sama yang ada di modul sesuai dengan batch kelasnya. T-K500E bintang pagar-pagar ya, bintang batch kelasnya, pagar-pagar adalah nomor komputernya ya. Itu hal-hal yang akan kita lakukan hari ini sampai nanti service and receipt ya. Nanti entry sheet-nya nanti akan ada 2 lantai, akan ada perbaikan untuk 2 lantai. Lantai pertama ini komponennya seperti ini, lantai pertama, lantai kedua adalah komponennya ini ya. Jadi nanti kita akan melakukan 2 kali save ya, untuk yang di lantai 1 sama lantai 2 sesuai dengan service master record yang ada di sini. Nanti kita akan coba lihat service master record isinya apa, kita akan coba display nanti
Ya, setelah selesai baru kita invoice-kan ya. Itu rencana pembahasan kita pada materi kali ini. Kita masuk ke SAP sambil nanti saya akan boleh sama konsepnya. Yang penting pada saat kita implementasi di SAP, saudara bisa pahami konsepnya. Oke, kita login ke SAP-nya. Saya akan pakai ya 9. Pakai C aja lah ya, nanti biar yang lain bisa menyesuaikan. Nah, seperti ini. Seperti yang ada di modul di exercise 19 itu kita akan coba display dulu ya, dua service master record yang ada di sini ya, T-strip LM1 bintang pagar-pagar, saya pakai C yang dia C00 kalau saya, sama T-strip LM2 bintang pagar-pagar. Nah, yang pertama adalah kita akan coba display dulu. Untuk tiketnya adalah kita lihat ME41. Bener ya, ME41 ya. Coba. Sorry, ML41. Tiketnya adalah ML41. Yang seperti ini, isikan purchasing groupnya 1000, vendornya adalah tadi T-strip K500 EC. Nah, seperti ini. Yang lain biarkan kosong seperti ini, kemudian di execute. Nah, ini ya, kita sudah dapat display untuk material service master record T-strip LM 1C pagar-pagar saya 00 ya. C ini batch kelasnya, yaitu adalah taking down of versions ya. Kemudian selanjutnya ada delivering of new versions-nya. Jadi kita akan mengganti, ini kayaknya ini spare part untuk di manufaktur ya, untuk di tabung versions yang ini. Kemudian ada biayanya atau harga spare part-nya atau anggaran spare part-nya itu untuk mengganti ada 2 euro, kemudian untuk mengirimkan atau pemasangan 4,5 euro. Nah, ini yang kita akan pakai ya. Ini hanya display aja, kita selesaikan lagi. Langkah selanjutnya adalah kita akan coba buat create PO untuk external service ya. Kita masuk ke tiketnya adalah ME21N, ini exercise 20 atau solution 20, nanti bisa disesuaikan. Di solution 20 ini kita akan coba buat PO sama seperti PO di barang ya, tiketnya sama karena di purchase order yaitu ME21N. Di procurement of external service ini kita akan coba inputkan beberapa hal. Yang pertama pasti vendor ya, kita inputkan vendornya T-strip K500 EC, tadi kita pakai EC ya. Kemudian kita enter, udah otomatis seperti itu. Yang membedakan adalah account assignment-nya adalah di situ unknown ya. Kemudian item kategorinya adalah D. D itu service kalau saudara ingin lihat ya, di sini ya. D itu apa? Ya, D itu service ya, ini consignment-nya. Kemarin kita pernah pakai yang limit, pakai consignment. Nah, sekarang kita pakai yang service. Ini materialnya kosongkan. Untuk short text-nya adalah exchange. Apa itu? Ya. Oke, selanjutnya setelah kita isi material grupnya adalah 07 ini, kemudian plan-nya 1000. Nah, kita enter. Nah, kita inputkan sekarang service record service number-nya yang mana, yang ini ya, T-strip LM1 bintang pagar-pagar sama yang kedua. Nah, nanti disesuaikan ya, T-strip LM1C saya. Yang kedua adalah tes 2. Ya, ini harus hati-hati menginputkannya, jangan sampai keliru. Kemudian kuantitinya berapa? 100. Yang ini juga 100. Sorry. Kemudian sudah aman, kita enter. Nah, dia akan otomatis menginputkan gross price-nya ya, karena kita di sini sudah disetting sebelumnya untuk service number
kode ini gross price-nya sudah disesuaikan untuk create yang sebelum disediakan oleh sistem. Setelah itu dilanjutkan, kita klik yang limit. Nah, kita akan tentukan limitnya untuk, jadi seperti ini ilustrasinya. Pada saat kita mau pengadaan untuk service, berarti akan ada limit ya. Kalau untuk pengadaan atau untuk service number yang sekian, itu limitnya berapa. Nah, ini di modul bukan di sini, yang di sini. Nah, 200 ini juga 200. Nah, kalau sudah, kita enter, aman, nggak ada masalah. Warna kuning nggak masalah, yang penting tidak warna merah. Kita coba save. Nah, itu kita dapatkan untuk PO external service, nomornya adalah 45 sekian. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan langkah yang kedua, yaitu adalah melakukan atau membuat PO untuk external service ya, dengan vendor ini dan isian yang sudah ada di modul juga. Nah, setelah kita ada PO, kemudian vendor juga sudah ada. Nah, kita langkah selanjutnya adalah di Express 21. Di Express 21 adalah service entry ya. Di service entry itu berarti kita akan inputkan di dua lantai ya, service entry sheet untuk lantai pertama sama service entry sheet untuk lantai kedua. Nah, lantai pertama perbaikannya apa aja sudah ada di modul di exercise 21. Ini adalah ML81N. Langsung lagi ya. Ini saya selesaikan. Tikelnya adalah ML81. Seperti ini. Kemudian kita klik other purchase order yang ada di sini ya. Kita cari, kalau saudara tadi mencatat bisa ditulis manual, tapi kalau enggak pun bisa pakai F4 menu help-nya. Kemudian dipilih di sini aja. Ini kan kalau per material, kita tadi nggak pakai material, ini pakai yang vendor aja. Pilih vendor. Nah, masukkan. Ini ada otomatis nih ya, T-strip. Kalau nggak otomatis tinggal diinputkan aja. Udah, start search. Dapat nomor yang PO yang tadi, kita enter. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita akan menginputkan service entry sheet untuk yang pertama ya. Kita akan melakukan penggantian ya, spare part namanya fluorescence ya. Selanjutnya kita klik. Setelah seperti ini, ikuti aja yang ada di modul. Setelah kita temukan PO yang tadi, kemudian kita klik kertas putih atau saudara cari aja create entry sheet-nya. Ya, nanti kita klik aja, nanti dia akan seperti ini ya. Nah, kita inputkan ya. Yang ini lantai 1 dulu ya. Tuliskan aja service entry sheet floor. Seperti ini, kemudian pilih ini cost center, external number-nya 47 berapa ini? Saya bakar ya, seperti ini. Kemudian baru diinputkan service number-nya, T-strip L M1C pagar-pagar, bawahnya adalah 2C. Kuantitinya berapa? Di lantai 1 itu kepake 60, yang ini juga 60 ya. Nanti lihat ya, limitnya adalah 200, nanti di lantai 1 60, lantai 2 nya 40, nanti bisa dilihat aja. Setelah itu diminta untuk input cost center, bisa di tap aja ke kanan atau di scroll, sini sama aja. Nah, cost centernya pakai yang T-strip LM. Nah, nanti pakai kode batch ya, saya pakai C ini. Seperti ini juga. Nah, sesuaikan ya, ini C kode batch-nya, sesuaikan kode batch masing-masing pagar-pagar. Setelah itu kita enter. Ini ada keterangan T-strip LM. Oh, bukan LM, sorry. Oke, salah. Saya salah input. Apa nggak usah khawatir kalau warna merah ya, T-strip L C. Nah, gini ini juga salah. Enter dulu aja, ini salah juga.
Nah, kalau udah seperti ini, tadi saya salah input cost center ya, harusnya T strip LC. LC bukan ada M-nya lagi, cost center beda ya. Tadi kan cost centernya saya ini T strip L langsung bintang, ini tidak ada M-nya lagi. Oke ya, oke kalau sudah kita setelah itu udah aman semuanya. Nah, service acceptance-nya gimana biar ini berubah warna hijau? Ya, kalau sudah seperti ini aman, inputnya sudah aman semua, tinggal diklik bendera warna hijau, accept ini ya. Kalau di sini, nah nanti sesuaikan warna untuk yang SAP 7.1-nya, tetap warna bendera warna hijau kok ya. Kita klik dulu, ini bendera warna hijaunya, nanti akan berubah warna kuning seperti ini. Sudah di accept, tinggal di save. Nah, akan berubah jadi warna hijau, berarti udah disetujui atau udah diterima lah ya, di accept ya. Saya maaf ada typo sedikit, ini harusnya service and receipt ya. Oke, selanjutnya kita akan inputkan lagi untuk yang lantai 2 ya. Lantai 2 kita klik lagi kertasnya, and receipt lagi. Nah, kita inputkan lagi service untuk yang lantai 2. Ini tadi saya typo. Receipt second block. Ya, kemudian pilih cost center, external numbernya 47, yang lantai 2 48 seperti ini. Kemudian inputkan lagi service numbernya sama, LM1C, ini TLM2C. Kemudian kuantitinya berapa di situ? 40 juga 40. Yang membedakan adalah di lantai 2 itu ada servis tambahan. Nah, contoh ini ya. Nah, lihat nih, tadi yang direncanakan adalah servis numbernya adalah T strip LM1 bintang pagar-pagar. Nah, ternyata pada saat di lapangan ada tambahan nih, ada tambahan yang tidak terencana. Nah, ini bisa diinputkan lanjut ya. Ini kan contoh ini yang komponen pertama, komponen kedua tinggal diisikan aja line 30-nya. Line 30-nya adalah dia tidak menggunakan service number tapi langsung dia mau replacement. Ya, replacement of lampu ya. Kuantitinya berapa di situ? 2 pieces. Kemudian gross price-nya 75. Kemudian tinggal kita ngisi cost center ya. T strip LC sama ya. T LC T. Nah, sudah di enter. Nah, caranya ini ya, hati-hati jangan keburu-buru di save dulu. Untuk service accept-nya adalah kita klik dulu bendera warna hijau, accept ya, baru di save. Nah, selesai ya, service and receipt save ya, dengan dokumen nomornya adalah 5 sekian sekian sekian. Itu ya, ini kalau saudara lihat yang ada di sini, ini udah sampai ke service acceptance ya. Dari PO tadi service entry, menginputkan service numbernya, kemudian berapa harganya ya, kemudian diterima service acceptance-nya ya. Setelah itu kita akan terbitkan invoice-nya. Nah, kalau sudah invoice gampang ya, kalau di invoice cuma miru seperti biasa ya. Miru seperti biasa. Kemudian tanggal hari ini current date ya. Ini kalau saya tanggal 20 ini sesuaikan pada saat kelas berlangsung. Reference bisa dikosongkan. Ini pajaknya 10%. Cari nomor PO-nya. Vendornya tadi T strip K 500 EC ya. Kemudian kita execute T strip K T strip K 500 EC. Nah, seperti ini. Execute. Ini nomornya, copy, enter. Ini ya, tinggal kita akan bayar 390 sama 410 yang ada di sini ya. Kita nggak usah menghitung manual. Ini sudah dihitungkan 800, tinggal tambah pajaknya aja. Ya, 880 di sini sudah ada, tinggal diinputkan di sini. Oke, enter, selesai, balance sudah di save. Oke, selesai. Nah, udah sampai ke Miro ya, terbitkan invoice. Jadi ini langkah-langkah ya
Ini cukup simpel sekali, yang penting saudara paham tadi konsepnya ya. Bisa di service entry-nya di lantai 1, lantai 2, komponennya di line 10, line 20, yang lantai 2 tadi ada tambahan. Kalau saudara cermati, tadi kan limitnya adalah 200. Saudara bisa lihat ya, di lantai 1 itu LM1 terpakai 60. Kemudian di sini yang lantai 2 terpakai 40, berarti kan 100 ya. Di line 20 lantai 1 terpakai 60, lantai 2 untuk line 20-nya 40. Jadi kalau dijumlahkan ini 60, 40, 60, 40 berarti 200 sesuai dengan limit. Ini kalau saudara paksa tanpa melebihi limit pasti akan ada warning ya, ada warningnya. Kalau di sini tambahan, ini kan situasional jika seumpama ada di lapangan ada tambahan servis yang tidak ada nomor servisnya, tinggal dituliskan short text-nya aja, berapa jumlahnya, harganya berapa, cost center yang mana. Ya ini nanti siapa yang akan membebankan biayanya. Paling seperti itu ya. Cukup simpel karena saudara udah sampai tahap ini pasti saudara udah familiar dengan PO, kemudian apalagi Miro ya. Jadi paling nggak saudara bisa pahami dengan baik untuk proses input datanya, dan juga pada saat saudara input dan data itu tahu proses mana saudara sedang berlangsung. Mungkin seperti itu materi hari ini untuk procurement of external service-nya. Demikian pembahasan kita kali ini di materi Procurement of External Service ya, di unit 6 SCM 500. Jadi kuncinya adalah saudara pahami konsepnya, pahami alurnya. Jadi pada saat mengerjakan transaksi eksersis di SAP, saudara paham ini berada di proses yang mana, konsepnya seperti apa. Jadi tidak hanya asal mengerjakan tapi tidak paham konsepnya, karena ini juga harus kita ketahui level analisis bagi kita semuanya untuk bisa tahu dan juga bisa pahami sense of SAP-nya dan juga konsep secara teori dan juga aplikasian di perusahaan. Mungkin seperti itu dulu materi hari ini dan juga tutorial video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita bahas hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa bersyukur hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.